Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hari ini saya sedang ada di sebuah tempat yang katanya pada zaman dulu pernah jadi pemukiman tua, tapi sekarang sudah hilang tanpa jejak. Dan kata beberapa sesepuh atau kuncen di tempat ini sering disebut sebagai lembur nutilem, yang artinya desa yang ditelan oleh waktu. Oke, kita sambil jalan aja. Agak gelap ya. Tapi perlu kalian tahu, Lur, tujuan saya kesini bukan cuma buat eksplorasi ya. Ini soal wasiat dari Eyang yang disampaikan kepada Cang Ian, bahwasannya ada sebuah benda pusaka yang menyerupai dari tokoh pewayangan, yaitu Eyang Semar atau Mbah Semar ya cuy. Dan untuk mendapatkan pusaka itu ada beberapa tirakat yang sangat sulit, dan hanya bagi orang-orang yang kuat lahir batin agar bisa mendapatkan benda itu. Dan hari ini Cang Ian melakukan sebuah perjalanan menuju dimensi lain, Lur, ya semuanya. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa harus berada di alam lain? Saya jelaskan sedikit tentunya. Jadi untuk melakukan tirakat itu cukup sulit atau sangat sulit. Dan pada saat Cang Ian melakukan di alam lain, maka waktu untuk menjalani tirakat itu berubah menjadi sangat cepat. Contoh, jika di bumi ini waktu 24 jam, maka jika kita di alam sana waktu 24 jam di bumi sama dengan 13 hari. Apakah sah? Kata Eyang, ya, itu sah dan bisa. Ya, semuanya. Astagfirullahaladzim. Jadi saya juga dapat amanat dari Cang Ian. Selama beliau menjalani tirakat atau puasa, saya ditugaskan untuk mencari keberadaan pusaka itu. Ya. Karena kata Eyang juga kemarin, benda itu bisa muncul di mana saja.
Jadi buat dulur semuanya, mohon bantuannya dengan saya minta doanya agar proses ini dipermudah ya. Dan mungkin kalian bertanya, kenapa gak live aja? Atau kenapa nggak live streaming aja? Pencarian ini ya semuanya. Gini lur, tadi saya mau live ya, asli ini nggak bisa saya nggak tahu bahwasanya di tempat ini benar-benar gak ada sinyal sama sekali. Asli cuy, semua provider di lokasi ini blackout atau gak ada sama sinyal sekali. Astagfirullahaladzim. Dan saya datang ke tempat ini juga bukan datang begitu saja ya. Tapi sebelum saya berangkat ke sini, saya memohon doa. Dan saya diberikan sebuah batu pustika cahaya langsung oleh Cang Ian. Begitu juga bahwasanya Eyang akan selalu menjaga saya saat berada di lokasi ini. Aduh, kok agak gelap ya? Bentar, di kamera ini agak gelap, saya betulin dulu. Oke. Saya nggak tahu nanti kedepannya seperti apa. Yang jelas, untuk malam ini saya akan berusaha semaksimal mungkin. Dan sekali lagi saya mohon minta bantuan doa dari kalian ya lur semuanya. Oke, kita langsung aja kita mulai perjalanannya. Mudah-mudahan kita dipermudah ya, karena saya gak tahu akan ada siapa atau sosok apa yang menghadang nanti ya semuanya. Kita maju ke depan. Astagfirullahaladzim. Saya merasakan sesuatu cuy. Saya merasakan sebuah energi. Oke, kita lanjut ke bawah. Wow, jalurnya agak ekstrim.
Wis, agak licin jalurnya. Ngeri. Oh iya, dan untuk lokasi ini sangat jauh dari pemukiman. Sepertinya kita harus ke sini. Dan di sini ada sebuah sungai. Allahu Akbar. Di sini ada sebuah aliran sungai. Gimana ya? Apakah kita turun ke bawah? Kita coba. Agak licin. Sebentar. Wes. Hampir saya terpeleset, Kemana kita? Kita kesini dulu. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Guys, kalian dengar sesuatu kah? Allahu Akbar. Entah saya halu atau astagfirullahaladzim. Saya merasakan sebuah aura yang positif. Dan di sekitar saya merasakan sebuah angin yang sejuk. Astagfirullahaladzim. Pertanda apa ini sebenarnya? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Enggak. Agak merinding, tapi saya yakin ini sebuah energi positif ya, karena dari pancaran atau auranya itu sangat sejuk. Bulan setengah bersinar di malam ini.
Wait, siapa itu? Assalamualaikum. Siapa itu? Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Ini yang datang untuk memberikan sebuah bisikan terkait lokasi. Baik, Eyang. Sebenarnya dulu di tempat ini seperti apa? Di sini dulu ada semacam padepokan kecil, tempat para resi belajar ilmu kehidupan dan kebatinan. Ya, Tapi seiring waktu, tempat ini hilang. Bukan karena perang, tapi karena dilupakan manusia itu sendiri. dilupakan manusia. Maksud Eyang gimana? Cucuku, janganlah menjadi api yang membakar wadahmu sendiri. Kerakusan adalah bara dalam dada yang tak pernah padam meski dunia dikekang semua. Ia seperti laut asing, semakin diminum, semakin haus dibuatnya. Tapi dari semua itu ada jin kafir yang terlibat untuk menghancurkan singgasana kecil di tempat ini. Yang pada akhirnya tempat ini hancur lebur karena ulah jin kafir dan manusia-manusia rakus dan tamak. Namun cucuku, Ya, ya. tempat itu tidak sepenuhnya hilang. Tapi untuk bisa merasakannya, kau hanya perlu menyucikan diri, membersihkan hati dan pikiran. Juga berserah diri kepada Sang Maha Pencipta. Cucuku, Ya, ya. lanjutkan perjalanan yang akan selalu berada di dekatmu dan menuntun hingga kau sampai di tujuan. Baik, Eyang. Terima kasih atas bisikan yang mudah-mudahan bisa menjadi penerang untuk saya. Astagfirullahaladzim. Yang, kenapa yang tiba-tiba hilang? Astagfirullahaladzim. Tidak bisa berlama-lama di alam manusia. Cucuku, Ya, Yang. berhati-hatilah. Karena jalanmu akan penuh rintangan. Eyang pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim.
Saya kaget, Lur. Tiba-tiba Eyang menghilang. Namun sepertinya itu pertanda bahwa di tempat ini energinya sungguh luar biasa. Dan mungkin itu juga pertanda bahwa rintangan yang akan saya lalui itu sangat berat. Oke, Lur, tapi alhamdulillah Eyang bersedia menuntun saya menerangi jalan agar bisa mencari tanda-tanda keberadaan pusaka Eyang Semar. Jadi dulur-dulur semuanya, mohon bantuan doa dan supportnya ya, Lur. Semuanya mohon bantuan doa dan supportnya sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Lur, kita lanjut. Sepertinya kita memasuki sebuah hutan ya. Tapi ini jalurnya lewat mana ya? Apakah lewat ini? Mungkin lewat ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saya mendapatkan perlindungan dari Allah. Amin. Astagfirullahaladzim. Saya dengar suara. Allahu Akbar. Siapa itu? Ya, Mas Rofaji. Lur, kalian dengar? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tiba-tiba sekarang saya merasakan sebuah energi yang cukup besar dan panas di area sekitar sini. Pertanda apa lagi ini? Namun jika energi ini adalah berasal dari pusaka Eyang Semar, tapi itu mungkin tidak mungkin, guys. Karena seharusnya energi yang dipancarkan oleh pusaka Eyang Semar ini itu energinya positif ya. Dan ini saya merasakan
aura yang cukup aneh. Dan saya yakin ini bukan dari pusaka Eyang Semar itu. Melainkan ini adalah energi dari sosok-sosok iblis. Saya yakin itu. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Wis banyak semut. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Mas Rafajin, tunjukkan wujudmu. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Apa itu? La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Hei, Om Surfajin. Allahu Akbar. Kita lanjut naik ke atas. Oke, kita coba. Gak, ini sosoknya, dia seperti bersembunyi. Saya harus tetap waspada pada lingkungan sekitar. Karena yang saya takutkan, sosok-sosok itu bisa saja menyerang saya tanpa sepengetahuan saya sendiri. Jadi buat dulur-dulur semuanya, mohon maaf bila saya astagfirullahaladzim. Kalian dengar? Allahu Akbar. Saya mendengar suara. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Mas Rafajin, tunjukkan wujudmu. Tadi saya dengar suara geraman, tapi saya tidak bisa mendeteksi keberadaan dia. Allahu Akbar. Bentar lur, saya coba balik ke arah ke tempat awal tadi. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim.
Oke. Entah kenapa energi yang ada di sana seperti mengikuti saya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bentar, Lur. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Manusia, apa tujuanmu? Lur, Nggak berani perhatikan, Lur. datang ke tempat ini. Perhatikan, Lur. Saya datang ke tempat ini mencari sebuah petunjuk dari keberadaan sebuah benda pusaka suci. Dan siapakah kau sebenarnya? Aku puasa Allahu Akbar. di hutan ini. Perhatikan. Allahu Akbar. Apa kau ingin bersekutu dengan ku manusia? Astagfirullahaladzim. Ketahuilah, wahai iblis, saya datang ke sini atas perintah. Tapi jika harus bersekutu dengan iblis, meskipun nyawa taruhannya, saya tidak akan pernah bersekutu denganmu, wahai jin laknat. Kurang ajar, kau manusia munafik. Aku akan menghancurkanmu Allahu Akbar. jadi kepengan debu tak tersisa. Allahu Akbar. Perhatikan, Ki. Dia mencoba menyerang saya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Sok iblis itu coba menyerang saya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Beraninya begitu kau wahai iblis. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Masrafal jin. Perhatikan, Lur. Astagfirullahaladzim.
ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Gitu kau, ha? Astagfirullahaladzim. Ya Mas rajin, iblis laknat. Kau belum tahu siapa yang ada di balik tubuh saya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah. Ya Allahu ya Qahar, turunkan kalamu sebagai panah cahaya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billah. Fa innahu yajibuhum bima kanu yaksibun. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Wah. Astagfirullahaladzim. Ya Pak, iblis laknat kau. Saya leburkan kau. Kembalilah kau ke neraka. Allahu Akbar. Tapi saya masih merasakan sebuah energi negatifnya. Sepertinya dia masih belum benar-benar sepenuhnya lebur. Allahu Akbar. Untuk hari ini kau bisa menang dariku manusia. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tapi lihatlah hari esok, aku akan datang kembali. Karena sesungguhnya iblis dan setan akan terus menyesatkan manusia. Ingatlah itu manusia. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lur, iblis itu akan kembali. Namun saya tidak tahu. Entah itu kapan. Saya juga tak tahu. Tapi saya yakin atas kekuatan perlindungan Allah akan selalu menjaga bagi hambanya yang beriman kepadanya. Ingat itu wahai iblis laknat. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan takut. Walau itu bisa merenggut nyawa saya.
Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Saya mendengar suara alunan gamelan. Pertanda apa ini, Lur? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Saya melihat sekelebatan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia pergi kemana, Lur? Sekelebatan itu pergi kemana, Lur? Allahu Akbar. La ilaha illallah. Suara gamelan. Siapa kamu? Abdi Prabu Jatiswara. Prabu Jatiswara. Raja ti Kraton Nugas Tilem. Karaton anu ayeuna disimpan di antara dua alam. Allahu Akbar. Geus dila abdi ngawas lalampahan manusia. Nusok leungit ku kabut dunia. Allahu Akbar. Tapi ayeuna abdi nyamperkeun anjeun anak jalma. Sabab aya amanat anu kudu ditepikeun dina hirup nu pangberatna lain batu, lain gunung, tapi hate nu pinuh ku nafsu jeung ambisi. Jalma nu hayang sagalana sok poho kana naon nu sanyana penting. Ya, Ulah neangan kamasuhan ya. di harapan manusia. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Sebab kumaha Astagfirullahaladzim. luhur anjeun dihormat, Astagfirullahaladzim. sakitu oge leulesna hate lamun gagal. Kalian dengar, Lur? Ya. Kalian dengarkan. Raga ukur titipan. Alam dunia ieu mah ukur pangumbaraan. Nu langgeng mah amal kahadean jeung niat nu murni. Ya. Hei jalma, Ya, Prabu. hirup teh teu salawasna caang. Tapi hate nu jernih bakal ngajadikeun poek teh jalan ka pencerahan. Ulah ngabela kahayang sorangan, nepi ka mopohokeun kahadean. Sabab manusia nu lalampahanna pinuh ku ikhlas bakal dibukakeun panto-panto nu teu bisa dibuka ku tanaga, tapi ku kebersihan jiwa. Ya. Hei jalma dengekeun, Ya, Prabu. lamun engke anjeun kudu nyang harepan makhluk sejen, ulah ngadeketan ku rasa dendam atawa sieun. Tapi deketan ku kasabaran jeung panekad nu lemes. Sabab hate nu bersih bakal dibere panon batin pikeun ningali liang tinu katingali. Allahu Akbar. Ya. Kalian dengar suara itu, Lur? Kata beliau, dia adalah
Jati Suara, raja dari keraton yang sudah lama hilang. Dia seperti menyampaikan sebuah nasihat. Namun Lur, saya kurang begitu paham. Ya. Soalnya beliau menggunakan sebuah bahasa Sunda yang sangat halus. Oke Lur, apakah dari kalian ada yang bisa memahami atau mengerti dari ucapan-ucapan Prabu Jati Suara itu? Jika kalian mengerti, tolong, saya sangat minta bertolong ya. Beritahu saya lewat komentar video ini Lur ya. Saya bisa bahasa Sunda, tapi untuk bahasa Sunda halus, Allahu Akbar, saya kurang begitu paham. Oke Lur, Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Tarje. Allahu Akbar. Oke Lur, sepertinya baterai kamera saya hampir habis. Saya izin untuk ganti perangkat dulu ya. Oke, tunggu bentar. Oke Lur, saya udah ganti baterai kamera ya. Allahu Akbar. Saya merasakan sebuah hawa sejuk Lur. Astagfirullahaladzim. Yang Sekarang waktu sudah mendekati wayang, saat di mana dunia ini dan dunia mereka bersentuhan. Dikala cahaya mundur dan bayangan mengambil tempat, itulah saat ujian sejati mulai. Beristirahatlah malam ini, bukan karena lelah tubuh, ya, tapi agar jiwamu tetap terang saat gelap menyelimuti segalanya. Kemarilah, cucuku. baik Eyang. Lur, saya disuruh ke depan sama Eyang. Bentar Lur. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba mati. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kemarilah, cucuku. Baik Eyang. Lur, sepertinya saya persediaan baterai sudah makin menipis Lur. Bentar, saya hidupin flash. Kemarilah, cucuku. Iya Yang. Ambillah batu ini dan gunakanlah untuk pelindung tubuhmu. Lalu pakailah jari manismu.
Oke lur, saya diberikan sebuah batu ya. Batu ini bergambar keris ya, keris. Ini pemberian dari Eyang. Dan juga saya diberikan oleh kalian sebuah kalung. Sebuah kalung yang dimana kata Sang Ian, kalung ini harus saya pakai selama pencarian pusaka yang semar. Yang kata beliau, kalung ini dapat melindungi saya dari berbagai energi negatif. Begitu. Ya, saya perlihatkan lagi. Aduh, nah, oke. Ini adalah pemberian, dan kata Eyang juga tadi harus saya pakai selama melakukan pencarian pusaka Eyang Semar. Jadi batu ini harus dikasih sebuah rumah ya. Dan nanti setelah dikasih rumah akan saya pakai terus. Dan mungkin nanti saya akan coba turun dulu ya, seperti itu ya. Tapi ya Yang ya. Saat dimana dunia ini dan dunia mereka bersatuan, dikala cahaya muncul dan bayangan mengambil tempat, itulah saat ujian sejati dimulai. Beristirahatlah malam ini, bukan karena lelah tubuh, tapi agar jiwamu tetap terang saat gelap menyelimuti segalanya. Besok fajar akan membawa jawaban, dan jalan akan bersinggungan dengan kebenaran dan bahaya yang tersembunyi. Baik. Baik Eyang. Saya akan menepi dulu. Terima kasih atas tuntunannya. Semoga saya masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan amanat ini. Oke lur semuanya. Sepertinya kita harus mundur dulu sejenak. Tapi ini bukan akhir ya. Justru ini baru permulaan. Kata Eyang begitu tadi. Saat dunia ini bersentuhan dengan dunia mereka, apapun bisa terjadi. Jadi untuk malam ini saya mohon doanya. Besok insya Allah saya akan lanjutkan pencarian pusaka Eyang Semar. Ya. Dan jika takdir mengizinkan, mungkin
kita akan melihat lebih dari sekedar pusaka, tapi juga rahasianya yang selama ini dikubur oleh waktu. Dan juga saya harus mempersiapkan kembali alat-alat seperti kamera ya. Saya harus turun dulu mencari pemukiman untuk mengisi daya beberapa senter perangkat ya. Karena alat-alat ini sudah mulai kehabisan daya. Dan ini juga handphone pakai yang keduanya. Oke lur semuanya, saya harus balik lagi ke arah sana. Baik kalau begitu, sampai jumpa di esok hari dulur-dulur semuanya. Sampai jumpa ya. Dan mohon supportnya terus, mohon pantauannya terus. Oke, saya Aldi izin pamit dulu. Dan insya Allah bila nanti ada sesuatu, saya akan langsung on cam dan mengabari kalian ya di channel ini. Oke semuanya, saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.